Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar regulasi populasi intraspesifik. Regulasi yang dimaksud adalah ukuran populasi yang bisa berupa jumlah individu ataupun kerapatan populasi. Kalau kerapatan populasi berarti satuannya adalah jumlah individu per satuan luas. Intraspesifik sendiri maksudnya adalah antar anggota-anggota populasi yang sama. Jadi nanti kita juga akan membahas kompetisi, maka kompetisinya adalah kompetisi intraspesifik saja. Kita mulai ya. Sebelum kita belajar regulasi populasi, kita harus paham dulu bahwa pertumbuhan populasi itu dibatasi oleh faktor lingkungan. Ya, dan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi laju kematian death ya, dan laju kelahiran atau birth. Nah, sekarang perhatikan nilai dari laju kelahiran. Ada yang namanya B0 ya. Jadi laju kelahiran sama dengan B0 dikurangi AN. Demikian halnya dengan laju kematian. Ini sama dengan D0 ditambah CN. Jadi baik itu laju kelahiran maupun laju kematian, keduanya merupakan fungsi linier ya. Ini fungsi linier garis lurus ya dari ukuran populasi N ya, tentu saja ya. Jadi ini fungsi linier, ini linier dari population size ya. Jadi dari ukuran populasi. Adapun nilai D0 dan B0 ini merupakan nilai tingkat kelahiran dan kematian ya di bawah kondisi di mana ukuran populasi mendekati 0 ya. Ini ukuran populasinya mendekati 0. Jadi untuk mendapatkan ukuran populasi 0 ya, berarti hampir 0 maksudnya mendekati 0, maka kita harus memiliki nilai B0 dan D0 di titik ini ya. Jadi ada B0, D0, maka ukuran population size-nya, ukuran populasinya adalah mendekati 0. Adapun nilai A dengan nilai C ini adalah gradien ya. Gradien ini mewakili kemiringan yang menggambarkan perubahan angka kelahiran. Coba Anda buka lagi regresi linier di matematika dasar untuk memahami nilai ini apa maksudnya ya. Nah, sekarang jika ukuran populasi ada di titik ini, di mana laju B atau birth sama dengan laju D atau death atau laju kematian. Jadi kalau laju kematian sama dengan laju kelahiran ya, maka titik ini didefinisikan pada titik ini maka didefinisikan bahwa pertumbuhan populasinya adalah 0. Jadi pertumbuhan populasinya tetap ya, tidak ada pertumbuhan populasi. Dan titik ini dikatakan sebagai carrying capacity atau kapasitas lingkungan. Nah, sekarang jika N ada di atas ini, di atas nilai K ya, ulangi, jika N ada di atas nilai K, ini population size ya, ukuran populasi, nilainya ada di atas K, artinya B lebih kecil daripada D ya. Jadi kalau nilai N-nya ada di atas K, maka B lebih kecil daripada D dan laju pertumbuhan populasi itu negatif
ya, laju pertumbuhan populasinya ini negatif. Sebaliknya, jika N ini lebih kecil daripada nilai K yang ini, ya, artinya nilai B lebih besar daripada D. Nilai kelahiran, laju kelahiran lebih besar daripada laju kematian. Artinya, laju pertumbuhan populasi positif. Ya, ini laju pertumbuhan populasi positif. Kurva ini menunjukkan kapasitas lingkungan. Ya, jadi ingat tadi kapasitas lingkungan itu apa? Ya, kapasitas lingkungan itu adalah laju pertemuan atau keseimbangan di antara B sama dengan D. Ketika B sama dengan D, maka laju pertumbuhan itu 0. Ya, jadi ini laju pertumbuhan 0. Nah, tapi kurva ini juga sekaligus menunjukkan kurva logistik. Ya, sebelumnya dikatakan bahwa nilai K itu tidak ada, pada nilai K itu tidak ada pertumbuhan populasi karena laju kematian sama dengan laju kelahiran. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana laju pertumbuhan populasi pada masing-masing fase ini. Ketika populasi ukurannya masih kecil di sini, populasi akan bertumbuh dengan cepat, meskipun kecepatan pertumbuhannya ini tidak secepat eksponensial. Barulah ketika mencapai titik K/2 atau juga disebut dengan inflection point, ya, ini populasi mengalami pertumbuhan eksponensial sampai dengan titik K. Ya, jadi pertumbuhan eksponensial terjadinya di sini, mulai inflection point atau K/2 sampai dengan titik K. Sedangkan pada titik K dan seterusnya, nah di sini ini laju pertumbuhannya adalah 0. Nah, sekarang perhatikan ada dua kurva pertumbuhan ini, ya. Untuk membuat kurva ini datanya diambil dari data yang Anda buat di pertemuan sebelumnya, ya, yang tentang populasi tupai. Nah, di sini ada kurva yang ini kurva eksponensial, sedangkan ini adalah kurva logistik. Kurva pertumbuhan ini merupakan fungsi dua-duanya, ya, fungsi dari ukuran populasi dengan waktu. Nah, sekarang kita lihat kurva eksponensial ini. Kalau melihat kurva ini berarti jumlah populasi atau ukuran populasi akan terus mengalami pertumbuhan terus-menerus secara eksponensial. Jadi ukuran populasi pun akan terus bertambah secara eksponensial. Ya, kurva ini menggunakan asumsi bahwa sumber daya selalu tersedia tanpa batas dan kondisi tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini tentu saja tidak mungkin karena kenyataannya sumber daya itu sangat terbatas dan kondisi lingkungan selalu berubah. Nah, ini kurva logistik, kalau yang ini lebih menggambarkan pertumbuhan populasi yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi kerapatan populasi. Ini ada 3 kurva, ya. Ini sumbu Y-nya ini laju untuk nilai B atau nilai D, ya. Ini sama semua. Kemudian sumbu X-nya ini juga sama, semuanya adalah ukuran populasi atau kerapatan populasi. Ya, di sini ada 3 model regulasi kerapatan populasi. Model yang pertama, yang ini tingkat kelahiran, ini B, ya, nilai B-nya tidak bergantung pada kerapatan populasi. Sedangkan nilai D-nya bergantung kepada kerapatan populasi.
Ya, ini bisa dilihat semakin tinggi ukuran populasi atau kerapatan populasi, maka nilai laju kematiannya semakin tinggi pula, ya. Nah, titik K di mana laju pertumbuhannya harus 0, maka yang harus bertambah adalah nilai D-nya, ya, karena B-nya konstan. Jadi pada nilai D dengan ketinggian tertentu, nilai tertentu ini yang dapat mencapai nilai K atau laju pertumbuhan 0. Pada kondisi B ini keadaannya sebaliknya, di mana nilai D-nya atau laju kematian justru tidak bergantung kerapatan. Tidak bergantung kerapatan populasi, sedangkan nilai B-nya ini bergantung kerapatan populasi. Tapi nilai B ini semakin tinggi kerapatan populasi atau ukuran populasi, maka semakin turun laju kelahirannya. Jadi semakin padat, semakin sedikit yang lahir, begitu ya. Nah, pada kurva tipe yang kedua ini, nilai K, ya, nilai K, keseimbangan nilai K ini diperoleh dengan menurunkan nilai B, ya, atau laju kelahiran. Karena nilai D-nya tetap, ya. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan populasi 0, berarti yang dilihat, yang diatur adalah nilai B, ya. Nah, sekarang ada model yang ketiga. Pada model yang ketiga ini, baik kelahiran maupun kematian, keduanya bergantung pada kerapatan populasi. Ya, jadi keduanya bergantung pada ukuran populasi. Maka nilai K equilibriumnya, ya, keseimbangan titik K ini, supaya laju pertumbuhan populasi 0 itu harus dapat ditentukan oleh salah satunya, baik oleh B atau D atau oleh keduanya. Nah, ini makanya di sekitar sini akan terjadi sedikit fluktuasi nilai pertumbuhan populasi. Nah, sekarang Anda sudah tahu bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi regulasi populasi, yaitu faktor independen dan faktor dependen. Faktor independen atau tidak bergantung kerapatan itu contohnya adalah kondisi, ya, kondisi seperti cuaca, ya. Meskipun tidak bergantung kerapatan, perubahan cuaca dapat menurunkan ukuran populasi. Nah, tapi kita tidak akan fokus di sini. Yang akan kita pelajari adalah faktor-faktor dependen, ya, faktor dependen atau faktor-faktor yang bergantung kerapatan populasi. Faktor bergantung kerapatan yang pertama adalah kompetisi intraspesifik. Ini terjadi ketika sumber daya yang tersedia jumlahnya tidak mencukupi untuk seluruh anggota populasi. Sehingga anggota populasi akan melakukan salah satu tipe kompetisi ini, yaitu kompetisi scramble atau kompetisi kontes. Ya. Kompetisi scramble itu terjadi jika seluruh anggota populasi mendapatkan sumber daya yang terbatas, atau sebenarnya bukan cuma terbatas tapi kurang, ya, tapi merata di seluruh anggota populasi. Semuanya mendapat hanya sedikit sumber daya. Nah, hal ini menyebabkan adanya penurunan dari pertumbuhan, perkembangan, kelulusan hidupan, dan penurunan kemampuan bereproduksi. Ya, dan penurunannya ini menurun secara merata di seluruh anggota populasi, di seluruh anggota suatu populasi. Nah, sedangkan kompetisi kontes ini terjadi ketika sebagian individu mendapatkan sumber daya yang cukup tanpa mau berbagi dengan anggota individu lain. Artinya, ada yang tidak kebagian sumber daya.
atau yang lain dapatnya kurang, sedangkan ada di sebagian lainnya mendapatkan berlebihan. Nah, efek dari kompetisi scramble adalah adanya kepunahan populasi. Kenapa bisa punah? Karena seluruh anggota populasi, individu-individunya semuanya mengalami kegagalan pertumbuhan, kegagalan perkembangan, kegagalan penurunan kelulus hidupan, penurunan kemampuan reproduksi. Jadinya karena kemampuan reproduksinya semuanya sama-sama rendah, makanya kepunahan populasi menjadi ancaman pada kompetisi scramble. Lain halnya dengan kompetisi kontes. Nah, pada kompetisi kontes itu hasilnya sebagian individu dapat survive dan sintas, tetapi sebagian individu lainnya tidak bisa sintas. Jadi kalau yang punya kekuatan untuk memiliki sumber daya untuk mendapatkan banyak, kalau di sini cukup, tapi sebenarnya banyak ya, dan dia pasti bisa survive dan sintas kalau dia sudah punya banyak sumber daya, tapi yang lainnya itu kemungkinan dialah yang akan tersingkir dari populasi atau mengalami kepunahan. Satu spesies biasanya hanya menjalankan salah satu dari kedua tipe kompetisi ini. Meskipun ada beberapa spesies, ada beberapa jenis hewan yang melakukan keduanya, tapi hewan yang melakukan kedua kompetisi ini biasanya dilakukan pada masa perkembangan yang berbeda. Contohnya pada insekta, ya, ketika larva mereka melakukan kompetisi scramble. Ya, ini tujuannya untuk menurunkan populasi larva, ya, dan kemudian ketika dewasa mereka melakukan kompetisi kontes. Nah, kompetisi intraspesifik ini selanjutnya dapat menyebabkan turunnya pertumbuhan individu-individu anggota populasi. Satu pengamatan pada kodok menunjukkan bahwa laju pertumbuhan katak menurun seiring dengan bertambahnya kompetitor. Ya, jadi ini titik-titik untuk menunjukkan pertambahan kompetitor. Begitu juga dengan panjang relatif tubuh yang menjadi lebih pendek dibandingkan seiring dengan bertambahnya kompetitor. Ada satu indikator pertumbuhan lagi yang dapat kita lihat di sini adalah masa ikan, ya. Masa ikan yang ada di gambar ini pengamatannya dilakukan di 4 pengamatan dan selama cukup lama, ini 87, 88 dan 89. Tapi ini menunjukkan bahwa seiring dengan bertambahnya kepadatan populasi ikan, maka masa rata-rata ikan ini menjadi menurun. Ya, jadi masa ikan semakin turun seiring dengan bertambahnya kerapatan populasi ikan. Masa tubuh ikan yang lebih kecil ini artinya kemampuan ikan untuk menghasilkan telur juga berkurang. Ya, artinya kompetisi intraspesifik juga dapat menurunkan fekunditas dan kemampuan bereproduksi. Pengaruh kompetisi intraspesifik terhadap perkembangan juga telah diamati pada anjing laut betina. Ya, ini ada anjing laut betina yang kedewasaannya makin lama makin tua. Ya, maksudnya umurnya itu makin bertambah. Nah, pada awalnya ini Anda bisa lihat titiknya, ya. Jadi sudah mulai bereproduksi di usia kurang dari 5. Tapi seiring dengan bertambahnya jumlah populasi anjing laut, ini kemudian menjadi di atas 6, ya, baru melakukan reproduksi yang pertama kali. Nah, jadi kita sudah tahu ya beberapa faktor yang bergantung kerapatan yang
yang mempengaruhi regulasi populasi atau mempengaruhi regulasi ukuran populasi. Yang sudah kita bahas diantaranya adalah kompetisi, pertumbuhan, perkembangan, mortalitas, dan reproduksi. Nah, kita beralih ke hal yang lainnya ya, perilaku sosial. Perilaku sosial ternyata dapat mempengaruhi regulasi populasi. Namun hal ini hanya terjadi pada hewan yang hidup dalam kawanan. Ukuran kawanan dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya. Jadi ketika sumber dayanya cukup, maka kawanan itu akan mempertahankan jumlah anggotanya. Tapi jika ada kekurangan sumber daya, biasanya beberapa anggota kawanan akan memisahkan diri. Anggota kawanan itu sendiri terdiri dari berbagai tingkat kedewasaan. Ada yang dewasa yang bereproduksi, ada juga anggota dewasa tidak bereproduksi, dan tentu saja ada juvenile atau anakan yang sudah remaja. Ya, yang anakan ini juga yang anakan kecil juga ada ya. Nah, perkawinan antar kawanan ini sangat jarang terjadi dan sangat terkontrol. Jadi hanya dalam keadaan tertentu saja ada perkawinan antar kawanan. Setiap kawanan dari setiap jenis itu biasanya memiliki aturan tersendiri. Ada kawanan yang dengan memiliki struktur ya. Jadi seperti organisasi, kawanan ini juga punya struktur. Jadi ada struktur kawanan yang mereka membagi tugas yang tugasnya ada yang memperoleh makanan dan ada juga yang mempertahankan kawanan dan satu lagi yang kerjanya hanya bereproduksi. Ya, jadi itu struktur kawanan. Ada juga yang memiliki hierarki sosial. Dalam hierarki sosial ada hewan dalam satu kawanan itu ada jantan alfa, disebutnya jantan alfa, kemudian ada betina alfa. Di bawahnya ada baik jantan beta maupun jantan omega. Nah, omega ini berarti yang paling bawah. Sedangkan beta itu individu beta itu biasanya adalah langsung di bawah jantan alfa. Jadi seperti tangan kanannya jantan alfa atau betina alfa. Ya, nah yang bisa mengawini betina alfa adalah hanya jantan alfa dan ya, jadi yang mengawini betina alfa hanya jantan alfa dan terkadang jantan beta ya, jantan beta. Tapi itu sangat jarang terjadi. Sedangkan omega ini tidak berhak untuk kawin baik dengan individu beta maupun dengan individu alfa. Nah, adanya aturan-aturan sosial tadi tentu saja membuat populasi atau kawanan dari suatu jenis hewan ini menjadi terjaga jumlah populasinya. Jadi kerapatan kawanan bukan kerapatan populasi. Jadi kerapatan kawanan itu menjadi terjaga ya pada batas yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya. Dispersal adalah gerak berpindah beberapa individu anggota populasi hewan untuk keluar dari populasi awalnya untuk mencari habitat baru yang belum pernah dia datangi. Nah, jadi dispersal ini berbeda dengan migrasi ya. Kalau migrasi hewan itu berpindahnya seluruh anggota populasi. Nah, kalau tadi dispersal hanya beberapa individu. Nah, sedangkan migrasi perpindahannya bersama seluruh anggota populasinya. Jadi, kalau migrasi dipastikan tidak mempengaruhi regulasi populasi hewan, ya. Migrasi pada hewan ini ya, bukan migrasi pada manusia. Nah, lalu mengapa dispersal belum tentu mempengaruhi regulasi populasi? Yang pertama, individu yang melakukan dispersal itu
bisa saja dia melakukannya secara aktif, tapi bisa juga secara pasif. Yang dikatakan aktif itu dia bergerak sendiri atas kemauan sendiri, berhentinya pun atas kemauannya sendiri. Tapi dispersal juga bisa secara pasif, misalnya terbawa angin atau tidak sengaja ikut dengan manusia atau hewan lain. Nah, individu yang melakukan dispersal biasanya tidak pernah kembali ke populasi awalnya. Dia juga melakukan dispersal tanpa memiliki tujuan yang jelas. Jadi dia tidak tahu mau pergi ke habitat yang mana dan ada di mana. Yang jelas dia hanya keluar dari populasi. Individu yang melakukan dispersal juga biasanya tidak memiliki alasan yang jelas. Meskipun ada di antara beberapa spesies, anggota populasinya melakukan dispersal karena populasi awalnya sudah terlalu rapat. Jadi ada alasannya adalah kerapatan populasi. Tapi ada juga beberapa spesies hewan yang anggota populasinya justru keluar dari habitatnya, dari populasinya, ketika sumber daya justru banyak, ya. Jadi ketika sumber daya banyak, indukan ada yang keluar dari populasi melakukan dispersal untuk membuat populasi yang baru. Ya, tapi berarti alasannya bukan kekurangan sumber daya dan juga bukan kerapatan. Oleh karena itu, dispersal belum tentu mempengaruhi regulasi populasi. Perlu dilihat dulu apa tujuan dan kepentingan dari suatu individu anggota populasi yang melakukan dispersal. Tapi masalahnya kita tidak bisa melakukan wawancara pada individu-individu hewan tersebut, ya. Jadi ini tidak bisa dipastikan untuk dispersal apakah mempengaruhi regulasi populasi atau tidak. Kalau migrasi jelas dia tidak mempengaruhi regulasi populasi. Nah, kalau ini justru sesuatu yang membatasi ukuran populasi. Jadi bagaimana caranya ukuran populasi ini tidak terlalu besar, ya, yaitu teritori. Teritori itu jangan tertukar dengan home range, ya. Kalau kita berbicara home range itu adalah seluruh area jelajah suatu spesies hewan, ya, ketika beraktivitas. Sedangkan teritori adalah area khusus yang di dalam area home range yang dipertahankan hanya untuk diri dan keluarganya saja. Ya, dengan mempertahankan teritori, individu yang memiliki teritori itu juga menjaga sumber dayanya supaya tidak dapat diakses individu dari populasi lain, ya, atau dari kelompok lain. Otomatis jumlah individu anggota populasi dengan ini ya akan tetap terpelihara dengan pola penyebaran yang reguler. Ya, jadi tidak akan ada yang menyerobot masuk ke wilayahnya begitu saja. Ya, hewan mempertahankan teritorinya dapat melalui nyanyian, intimidasi, bisa juga dengan serangan atau dengan pengejaran atau juga penandaan wilayah. Nah, kalau ini jelas ya, kalau teritori dapat membatasi ukuran populasi. Tapi ini kepentingannya agak lain dengan faktor-faktor yang tergantung kerapatan populasi. Kalau ini justru dibalik, teritori dapat membatasi ukuran populasi. Dan terakhir ini Ali effect. Ali effect ini dikemukakan sesuai namanya ya oleh seorang ahli ekologi W.C. Ali. Dia memiliki argumen bahwa ada kebalikan dari faktor bergantung kerapatan. Jadi di sini jika kerapatan populasi rendah, maka yang terjadi adalah kebalikan dari faktor bergantung kerapatan. Ya, jadi jika kerapatan populasi rendah, maka terjadi peningkatan laju kematian.
kemudian terjadi penurunan kelulus hidupan. Betul-betul kebalik ya, ini kerapatannya rendah tapi dia justru tidak lulus hidup. Kemudian penurunan kesuksesan perkawinan dan kemudian ada penurunan laju reproduksi serta penurunan kemampuan mempertahankan diri. Ali efek biasanya terjadi pada hewan-hewan yang memiliki kemampuan menyebar yang sangat luas ya, yang terdispersi sangat luas. Contohnya pada kelompok serangga ya, yang bahkan untuk kawinnya dia menggunakan sejenis senyawa kimia yang disebut feromon untuk menarik pasangannya. Bayangkan jika kerapatannya rendah, justru dia bisa jadi gagal untuk memanggil pasangannya. Ya, rendahnya kerapatan populasi juga dapat menurunkan kelulus hidupan. Kenapa demikian? Karena ini akan sulit bagi mereka untuk mempertahankan diri atau mengecoh predator. Ya, kalau dia cuman sedikitan atau bahkan terpisah dari anggota populasinya yang lain dengan jauh ya. Jadi memang untuk hewan-hewan ini ketika mereka berada dalam kerapatan populasi yang tinggi itu adalah keuntungan bagi populasinya. Ya, demikian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.